Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Beberapa hari kemudian, gerobak bergemuruh dan kuda meringkik. Anggota suku Ge tiba di Danau Sabit dan mendirikan kemah di sekitar pohon tapal kuda yang jarang. Ge Guang dan petinggi suku Ge akhirnya bisa menghela nafas lega. Tanaman air berlimpah di sini bersama dengan sejumlah besar kelompok binatang buas. Mereka bisa mengadakan festival berburu dan menyimpan perbekalan untuk perjalanan mereka nanti. Kami akhirnya tiba. Fang Yuan kewalahan di dalam hatinya. Pada malam hari, dia menggunakan alasan memimpin kelompok serigala berburu untuk meninggalkan pandangan suku Ge. Itu adalah malam tanpa bulan, tetapi ada banyak bintang. Kelompok serigala berlari melawan aliran angin malam saat mereka menemukan beberapa kelompok binatang berukuran kecil sedang melahap mereka satu per satu. Kelompok serigala dengan bersemangat melolong, mereka dalam keadaan setengah kelaparan akhir-akhir ini dan sekarang mereka bisa makan kenyang. Bahkan jika dia memiliki sekelompok 30.000 serigala, Fang Yuan masih dengan hati-hati menggerakkan gerakan kelompok serigala. Kelompok serigala mungkin berskala besar, tetapi Danau Sabit memiliki banyak bahaya. Ada kelompok serigala air yang lebih besar, kelompok badak bercula 3 dan sekelompok 1000 binatang buas yang bermutasi, dan akhirnya, kelompok cacing yang memiliki ratusan ribu dan bahkan hingga 1 juta serangga. Tentu saja kelompok cacing dan kelompok binatang buas ini memiliki wilayahnya sendiri dan tidak akan bergerak kemana-mana seperti yang ada di padang rumput. Ada banyak tanaman air di samping Danau Bulan Sabit, mereka tidak perlu bergerak untuk mencari makanan. Selama suku Fang Yuan dan Ge tidak menyerang wilayah mereka, binatang buas dan cacing tidak akan menemukan masalah dengan mereka. Menurut ingatan kehidupan sebelumnya, Fang Yuan bergerak di sepanjang tepi danau menuju timur dan tiba di hutan batu. Hutan batu ini sangat umum, ada pilar batu yang berwarna abu-abu, hitam keunguan, kuning kehijauan dan sebagainya, diam-diam berdiri tegak dengan jarak yang tepat di antara mereka. Ada banyak hutan batu di samping Danau Bulan Sabit, tetapi hutan khusus ini agak istimewa. Jika seseorang melihat dari atas, mereka hanya akan melihat pilar batu abu-abu putih dan akan menemukan bahwa pilar batu samar-samar terbentuk menjadi karakter pencuri. Hutan batu ini memiliki asal-usul yang sangat mengesankan, itu secara pribadi dibuat oleh Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Saat itu, Yang Mulia Iblis Surga Pencuri meminta leluhur rambut panjang untuk menyempurnakan Gu untuknya. Jadi, dia bertaruh dengannya, dia memenangkan 3 putaran dari 5, leluhur rambut panjang tidak punya pilihan selain menerima kehilangannya dan setuju untuk menyempurnakan Gu. Yang Mulia Iblis Surga Pencuri ingin memasuki pintu luar angkasa legendaris sepanjang hidupnya, dan meminta leluhur rambut panjang untuk menyempurnakan Gu abadi, Gu melarikan diri luar angkasa, Gu abadi yang dapat memungkinkan Master Gu memasuki pintu luar angkasa. Dia mengerahkan semua upayanya untuk meneliti resepnya. Leluhur rambut panjang sangat bersemangat dan merasa resepnya enak dan tepat, tetapi ada beberapa tempat yang bisa ditingkatkan. Setelah berdiskusi dengan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, Yang Mulia Iblis menjadi sangat bahagia dan berseru bahwa pencapaian jalur penyempurnaan leluhur rambut panjang jauh melampaui miliknya. Kedua makhluk abadi itu bekerja sama dan menghabiskan 21 tahun untuk berhasil menyempurnakan Space Escape Gu. Namun, meskipun Gu ini disempurnakan dan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri dapat mengaktifkannya, ia tidak dapat memasuki pintu luar angkasa tidak peduli apa yang dia lakukan. Yang Mulia Iblis merasa putus asa, dan leluhur rambut panjang yang bangga juga mengalami kemunduran besar. Kemudian, leluhur rambut panjang meneliti dengan Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa tetapi tidak membuat kemajuan apapun. Pelarian luar angkasa Gu menjadi satu-satunya kegagalan dalam kehidupan leluhur rambut panjang. Dikatakan bahwa bahkan di ranjang kematiannya, leluhur rambut panjang tidak bisa melupakan hal ini. Teman baiknya Immortal Yi yang tidak tahan melihat teman lamanya meninggal seperti ini dan menghabiskan 50 tahun hidupnya untuk menyimpulkan masa depan. Dia meramalkan bahwa bertahun-tahun kemudian, setelah 3 era besar, 3 yang mulia akan muncul, 2 pria dan 1 wanita. Yang pertama adalah Spectral Soul Demon Venerable,
kedua adalah Paradise Earth Immortal Venerable dan ketiga adalah Great Dream Immortal Venerable. Adapun masalah mengenai pelarian luar angkasa Gu, itu akan diselesaikan oleh Yang Mulia Abadi Impian Besar. Immortal Yiyan adalah jalur kebijaksanaan peringkat 8 Gu Immortal dan mahir dalam membuat prediksi. Dia sering membuat prediksi satu kalimat yang akurat, dan dengan demikian dikenal sebagai Immortal Yiyan II. Dan nubuatan yang disimpulkan ini kemudian dikenal sebagai Ramalan Tiga Yang Mulia, yang terkenal. Benar saja, dunia mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya dan terus bergerak maju, setelah Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral muncul. Setelah Yang Mulia Iblis meninggal, Gu Immortal laki-laki peringkat 9 muncul di jalan yang benar dan, seperti yang diperkirakan, dikenal sebagai Paradise Earth Immortal Venerable. Sekarang Paradise Earth Immortal Venerable sudah mati, Prophecy of Three Venerables sebagian besar sudah selesai, hanya Yang Mulia Abadi Impian Besar yang belum lahir yang tersisa. Omong-omong, leluhur rambut panjang senang dan sedih dengan ramalan ini. Senang karena masalah pelarian luar angkasa Gu akhirnya bisa diselesaikan. Sedih karena dia tidak akan bisa melihat hari itu. Leluhur rambut panjang meninggal dan berubah menjadi roh tanah dengan hanya satu obsesi, untuk melihat impian agung Yang Mulia Abadi. Selama dia memecahkan masalah pelarian luar angkasa Gu, seluruh tanah yang diberkati Langya akan menjadi miliknya. Saat itu, ketika leluhur rambut panjang menyempurnakan Gu pelarian luar angkasa untuk Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, hasilnya adalah kegagalan tetapi mereka tidak dapat menemukan masalahnya dengannya. Karena sangat malu, dia berjanji untuk memurnikan 9 cacing Gu lagi untuk Yang Mulia Iblis Surga Pencuri dan dia bahkan akan menyediakan semua bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan Gu. Yang Mulia Iblis Surga Pencuri kemudian meminta leluhur rambut panjang untuk menyempurnakan 6 Gu abadi. Sebelum Yang Mulia Iblis Surga Pencuri menghilang secara misterius, dia mendirikan warisannya di 5 wilayah dan membuat kesepakatan dengan leluhur rambut panjang bahwa 3 kesempatan yang tersisa untuk penyempurnaan Gu akan diserahkan kepada pewarisnya. Leluhur rambut panjang setuju dan keduanya membuat kode rahasia. Setelah lebih dari 1 dekade dari sekarang, salah satu warisan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri tiba-tiba akan aktif dan dikenal oleh semua orang. Isi warisan adalah teka-teki dan teka-teki menunjuk ke tanah yang diberkati Langya. Sejak saat itu, kegemaran memecahkan teka-teki di dataran utara dengan banyak orang yang mencoba menyelesaikannya dimulai. Rumor menyebar tanpa henti, tetapi tidak ada yang berhasil. Kemudian, Ma Hongyun terpaksa melarikan diri setelah dikalahkan di medan perang dan berlari ke Danau Bulan Sabit. Di tepi danau, dia menghadapi penyergapan yang direncanakan. Panik dan pergi tanpa pilihan, dia berlari ke hutan batu ini dan secara tidak sengaja menemukan lorong di hutan batu. Melewati lorong rahasia ini, dia memasuki tanah yang diberkati Langya dan bertemu dengan roh tanah. Setelah mendapatkan kode rahasia yang benar, roh tanah Langya memurnikan 3 cacing Gu untuknya sesuai perjanjian. Ma Hongyun memperoleh 3 Gu peringkat 5 ini dan setelah pulih dari luka-lukanya, dia kembali ke hutan batu dan membalikkan keadaan dengan kekuatan besar, memulai dari awal lagi dan akhirnya, dia memperoleh tahta istana kekaisaran untuk kedua kalinya. Fang Yuan ingat sambil perlahan bergerak maju. Kemudian, matanya berbinar dan dia berhenti di depan pilar batu ungu. Pilar batu ini juga umum, tetapi batu yang datar seperti bangku berada di dekat bagian bawah pilar. Selama waktu itu, setelah Ma Hongyun dikalahkan, dia dikejar oleh pasukan musuh dan sudah diambang kematian. Dia melarikan diri ke tempat ini dan tidak punya tempat untuk lari dengan luka-lukanya mencapai keadaan kritis. Dia duduk di bangku batu ini dan menatap langit sambil bersandar di pilar batu. Tiba-tiba, dia merasa pilar batu ini tampak seperti istri tercintanya. Kesadarannya hampir runtuh, dia menggunakan tangannya yang berlumuran darah untuk dengan lembut membelai pilar batu dan berkata dengan cinta yang mendalam, Lian Yun, oh Lian Yun, saya benar-benar menyesal tidak mendengarkan saran Anda. Aku ingin melihatmu, aku ingin memberitahumu secara pribadi, aku mencintaimu, aku salah. Pada saat ini, musuh sudah tiba dan mengangkat pedang mereka tinggi-tinggi. Tapi pada saat berikutnya, Ma Hongyun tiba-tiba menghilang, dia telah memasuki tanah yang diberkati Langya. Fang Yuan duduk di bangku batu ini, bersandar di pilar dan menatap ke atas. Tapi dia tidak bisa melihat penampilan seorang wanita dimanapun di pilar batu.
Fang Yuan tertawa tak terkendali, sepertinya Ma Hongyun ini hanya memikirkan istrinya ketika dia menatap pilar batu. Kerinduannya begitu dalam sehingga dia bisa melihat Zhao Lian Yun pada apapun. Zhao Lian Yun ini juga seorang wanita yang aneh, di masa depan dia menjadi jalan kebijaksanaan Gu Immortal dan merupakan istri yang baik bagi Ma Hongyun, membantunya menyusun strategi. Tapi saat ini, dia hanya seorang gadis kecil. Fang Yuan mengeluarkan belati dan memotong dagingnya, membiarkan darah segar mengolesi pilar batu ungu ini. Yang Mulia Iblis Surga Pencuri telah meletakkan cacing Gu misterius di pilar batu ungu ini. Darah hanyalah kriteria pertama untuk aktivasinya, masih ada kriteria kedua, yaitu, saya ingin. Ketika Fang Yuan mengucapkan dua kata ini, tubuhnya langsung menghilang dan penglihatannya tiba-tiba berubah. Ketika dia sadar kembali, dia berada di sebuah ruangan. Di dalam ruangan, bau tungku alkimia tercium di udara. Ada pilar naga, tirai emas, lentera derek dan jendela merah tua. Seorang lelaki tua yang bijaksana sedang duduk bersila di atas awan, matanya tertutup seolah-olah dia sedang bermeditasi. Dia kurus dengan rambut putih, memiliki janggut yang mencapai dadanya dan wajah kemerahan seperti bayi. Dia mengenakan jubah lebar dan kedua lengan bajunya berkibar di udara. Pewaris yang mulia iblis Chang San Yin telah datang untuk memberi penghormatan. Fang Yuan menyentuh dadanya dengan tangan kanannya dan sedikit membungkuk. Kamu Chang San Yin. Orang tua itu sedikit membuka matanya bersinar dengan cahaya terang saat dia menatap Fang Yuan dengan tatapan yang sepertinya terwujud, kulit luarmu ini cukup menarik. Anda menggunakan kulit manusia bersama dengan plum malu, rumput suara musim gugur. Ada juga pil api Gu, kekuatan obat Gu, dan beberapa. Roh tanah mengerutkan kening dalam-dalam dan membelai janggutnya, ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Dia benar-benar bisa melihat melalui penyamaran Fang Yuan dan bahkan secara kasar menyimpulkan resep kulit manusia Gu hanya dengan mengamati. Nak, apakah kamu ingin menukar resep cacing Gu ini? Saya akan menggunakan cacing Gu kelas serupa untuk menukarnya. Atau Anda dapat memilih resep cacing Gu kelas serupa. Benar. Kode rahasia, kode rahasia. Setelah berbicara sebentar, roh tanah tiba-tiba teringat kode rahasia dan memukul kepalanya. Fang Yuan mengangkat bahunya, kode rahasia yang kamu buat dengan Yang Mulia Iblis saat itu. Tidak ada kode rahasia. Adapun resep Gu kulit manusia, saya belum bisa menukarnya. Kamu tidak ingin bertukar. Mengapa? Roh tanah sangat marah, tekanan berat menekan Fang Yuan. Dia tidak bisa bergeming, seluruh kerangkanya mengeluarkan suara berderit di bawah penindasan. Tapi dia mencibir tanpa khawatir, saya punya alasan untuk tidak melakukan pertukaran. Kamu tidak perlu mengetahuinya. Roh tanah tertawa sinis, hehe, kamu tidak ingin bertukar, maka aku akan memenjarakanmu di sini dan mengupas kulitmu. Setelah mempelajarinya beberapa kali, saya dapat merekayasa balik resep kulit manusia Gu ini. Tidak, kamu tidak bisa bergerak padaku. Fang Yuan percaya diri, saya adalah pewaris Yang Mulia Iblis, Anda tidak dapat melakukan apapun kepada saya sebelum kesepakatan ketiga Gu selesai. Menurut pemahaman bumi, roh tanah setara dengan kecerdasan buatan. Kecuali itu, roh tanah yang lahir dari leluhur rambut panjang ini memiliki kecerdasan yang cukup tinggi dan pandai menakut-nakuti orang lain. Di kehidupan masa lalunya, Ma Hongyun telah ditakuti oleh roh tanah dan kehilangan kesempatan berharga untuk menyempurnakan Gu abadi, memurnikan hanya 3 peringkat 5 Gu. Setelah kejadian itu, Ma Hongyun menyesalinya tanpa henti. Setelah menjadi Gu Immortal, setiap kali dia memikirkan masalah ini, dia akan meremas tangannya dan menghela nafas. Roh darat meniup janggutnya dan membuka matanya yang seolah-olah memancarkan api, postur yang sepertinya siap untuk membunuh. Tapi Fang Yuan tetap tidak tergerak. Roh darat terus menatap untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba berubah kelelahan seperti bola yang bocor udara. Dia kemudian cemberut sedih dan turun dari dasar awan, berjalan menuju Fang Yuan dan dengan lembut memohon sambil menarik lengan bajunya, "Anak muda, tolong lakukan perbuatan baik dan tukar resep ini denganku, tolong." Fang Yuan tidak bisa berkata-kata. Bagaimana situasi ini? Perubahan sikapnya terlalu cepat. "Anak muda, tolong minum teh. Ini adalah teh asap awan bermutu tinggi, cicipilah." Roh tanah Langya duduk di tepi tempat tidur saat dia menyeduh secangkir teh untuk Fang Yuan secara pribadi.
Fang Yuan duduk di tempat roh tanah duduk sebelumnya, melihat roh tanah aneh ini tanpa kata-kata. Dalam percakapan sebelumnya, Fang Yuan telah berbicara dengan roh tanah ini, dan mengerti, roh tanah ini suka mengumpulkan resep, ia akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan resep baru yang ditemukannya. Jika itu orang lain, roh tanah akan memeras dan mengancamnya. Tapi Fang Yuan adalah pewaris yang mulia iblis, dia tidak berani melakukannya, jadi dia hanya bisa memohon dengan baik. Anak muda tampan, apakah tehnya tidak enak? Apakah Anda bahagia? Demi teh ini, tolong tukar resep kulit manusia itu denganku. Roh tanah Langya menunjukkan ekspresi tersenyum saat dia mencoba menyenangkan Fang Yuan. Fang Yuan meminum tehnya tanpa suara. Citra misterius, kuat, dan bijaksana dari roh tanah Langya runtuh dengan cepat. Anak muda, bantulah aku, kasihan lelaki tua ini. Saya tinggal sendirian di sini, saya sangat kesepian, sangat bosan, sangat haus. Saya hanya bisa melihat resep ini setiap hari untuk menghabiskan waktu. Apakah kamu begitu kejam, untuk menolak permintaan orang tua yang menyedihkan sepertiku? Roh tanah memiliki penampilan kakek, memiliki janggut putih, rambut putih, dan alis putih, menatap Fang Yuan dengan menyedihkan. Hei, miliki kesadaran diri, kamu adalah roh darat, bukan manusia. Mata Fang Yuan bergerak-gerak. Anak muda, apapun yang kamu katakan, selama kamu akan memberikan resepnya kepadaku, kamu bisa melakukan apa saja padaku. Kakek mengedipkan mata pada Fang Yuan. Fang Yuan mengendalikan keinginannya untuk menendang krip ini, saat dia berteriak, tidak berarti tidak. Tubuh roh tanah Langya bergidik, saat mulai menangis, berguling-guling di tanah, tidak, saya ingin bertukar. Saya ingin resepnya, anak muda, Anda terlalu kejam, Anda kurang belas kasihan. Mengapa Anda tidak bertukar resepnya dengan saya, apakah itu akan membunuh Anda? Tolong tukar saja, serius, rumor tidak bisa dibandingkan dengan bertemu di kehidupan nyata. Kepala Fang Yuan penuh dengan garis-garis hitam sebagai gambar roh tanah Langya yang telah dia pecahkan berkeping-keping, dan diinjak menjadi pecahan kecil di tanah. Namun, ini menunjukkan kepolosan dan ketulusan roh tanah Langya. Kakek roh tanah berguling di tanah dan menangis untuk waktu yang lama, tetapi Fang Yuan tidak mengalah. Dia tidak punya pilihan selain berdiri, dengan air mata di seluruh wajahnya, bahkan janggut, rambut, dan alisnya basah. Anak muda, ada apa dengan hati nuranimu? Kamu terlalu kejam, seperti yang diharapkan dari pewaris yang mulia iblis. Kakek itu mengeluh saat dia memandang Fang Yuan, seperti seorang istri yang baru saja ditipu. Fang Yuan tidak tahan dengan tatapan ini, dia bergidik sambil menghela nafas, jangan, tidak apa-apa, aku bisa memberimu resep kulit manusia Gu. Tapi kamu harus menunggu sampai waktunya tepat. Anak muda, kamu luar biasa, kamu adalah orang yang paling baik yang pernah ada. Jadi kapan waktunya tepat? Roh tanah sangat gembira, hehehe. 500 tahun kemudian, kakek roh tanah mengerutkan kening, dan segera merosot, itu sangat lama. Ini yang terbaik yang ingin saya tawarkan, kenapa Anda tidak ingin menukar lagi? Tentu saja saya ingin bertukar. Ini hanya 500 tahun, saya bisa menunggu. Anak muda, aku akan menunggumu, ini adalah kesepakatan kita seumur hidup. Kakek tua itu berkata dengan penuh kasih sayang. Fang Yuan memegangi wajahnya, menghela nafas dalam-dalam, saya punya resep di sini, saya ingin menukarnya dengan menghubungkan surga Gu. Begitu dia mendengar permintaan Fang Yuan, ekspresi roh tanah Langya berubah, dia berdiri dengan benar dan mengangkat kepalanya sedikit, menunjukkan ekspresi arogan, oh, kamu ingin mendapatkan surga penghubung Gu. Dia berbicara perlahan dan santai, sejujurnya anak muda, saya memiliki resep yang tak terhitung jumlahnya di sini. Jika resep yang Anda hasilkan sudah saya miliki, saya tidak akan mengambilnya. Fang Yuan tertawa percaya diri, orang tua, eramu sudah lama berakhir. Bawakan aku kuas dan kertas, aku akan menulis sebagian untukmu. Tepat setelah dia menulis setengah dari konten, Fang Yuan berhenti. Tulis, apalagi yang ada. Roh tanah berdiri di samping, menggaruk telinganya saat matanya bersinar. Dia sudah mengkonfirmasi bahwa ini adalah resep baru, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah resep peringkat 5, di mana surga penghubung Gu. Di sini.
Roh tanah melambaikan tangannya dan surga penghubung Gu muncul di atas meja. Fang Yuan selesai menulis resep ini dan menyempurnakan Gu surga penghubung, menyimpannya di lubangnya. Di samping, roh tanah melihat resep ini dengan gembira. Cacing Gu dalam. Resep adalah Gu baru yang ditemukan oleh Gu Masters 500 tahun kemudian. Selama pertempuran 5 wilayah yang kacau, itu adalah era inovasi, dari segala macam Gu baru dikembangkan dan diciptakan. Setiap kali era kacau seperti itu muncul, Gu Immortal peringkat 9 akan lahir. Fang Yuan memiliki kenangan kehidupan sebelumnya, meskipun dia melupakan banyak hal, dia masih memiliki banyak resep di dalam kepalanya. Resep ini, untuk melebih-lebihkan, berada di depan zaman saat ini dengan satu era. Tentu saja roh tanah belum pernah mendengar tentang mereka. Apakah kamu memiliki indera ilahi Gu? Fang Yuan terus menghubungkan surga Gu dan bertanya. Iya, pertukaran. Kamu masih punya resep. Kakek roh tanah terkejut dan sangat gembira. Fang Yuan tersenyum saat dia mengambil kuas dan kertas, menulis sekali lagi. Tapi kali ini, di tengah jalan, roh tanah tertawa, anak muda, saya sudah punya resep cacing Gu ini. Aduh, Fang Yuan berhenti menulis, ekspresinya tercengang. Dia tidak berpikir bahwa roh tanah itu berbohong. Roh darat itu murni, ya berarti ya, dan tidak berarti tidak. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melihat ini. Roh tanah Langya meraih udara, dan resep kulit sapi muncul, mendarat di atas meja. Fang Yuan melihatnya, itu adalah yang sebenarnya. Sepertinya cacing Gu dalam ingatanku, meskipun mereka baru muncul 500 tahun kemudian, mungkin sama sekali bukan Gu baru. Berpikir begitu, Fang Yuan tertawa, berkata kepada roh tanah, jangan khawatir, jika ini tidak ada gunanya, saya punya resep lain. Tapi kali ini, Fang Yuan hanya menulis sepertiga sebelum roh tanah bertepuk tangan, meskipun saya tidak memiliki resep ini, saya memiliki sesuatu yang sangat mirip, lihat ini. Mengatakan begitu, dia menyerahkan resep kepada Fang Yuan, itu 90% mirip dengannya. Fang Yuan segera mengerti, resep saya mungkin telah ditingkatkan oleh Master Gu menggunakan resep kuno. Anak muda, resep ini tidak memiliki banyak nilai, aku tidak akan menukarnya. Kata roh tanah. Fang Yuan merevisi rencananya. Ketika leluhur rambut panjang masih hidup, dia suka mengumpulkan dan meneliti resep. Dia dikenal sebagai abadi nomor 1 dari jalur pemurnian sepanjang masa. Dia hidup untuk jangka waktu yang lama, dan mengumpulkan sejumlah besar resep, dia bisa dikatakan sebagai kolektor yang sangat sukses. Adapun generasi Fang Yuan dari zaman baru, mereka belum mencapai puncak periode waktu, setidaknya yang mulia abadi impian besar belum muncul. Resep cacing Gu dalam ingatan Fang Yuan, dibandingkan dengan akumulasi tanah yang diberkati Langya dari banyak era, tampaknya sangat tidak signifikan. Lihat ini kalau begitu, Fang Yuan mulai mencoret-coret lagi. Tetapi untuk resep ini, entah tanah yang diberkati Langya memilikinya atau itu adalah resep kuno yang dimodifikasi, roh tanah tidak berniat untuk mendapatkannya. Fang Yuan tidak berdaya. Dalam ingatannya, ada beberapa cacing Gu yang pasti baru, tetapi mereka sangat penting di masa depan, masing-masing mewakili manfaat besar baginya, dan dapat dengan mudah mengubah situasi daerah. Begitu mereka diekspos oleh tanah yang diberkati Langya, kerugiannya adalah masalah kecil, tetapi itu mungkin berpotensi mengubah sejarah, kerugiannya terlalu besar untuk Fang Yuan dibandingkan dengan keuntungan. Roh tanah, lihat resep ini. Fang Yuan berpikir, dan menulis resep gerbang bintang Gu. Roh tanah melihat dan tertarik. Semakin banyak Fang Yuan menulis, semakin besar minatnya. Saya belum pernah melihat resep ini sebelumnya, mereka agak aneh, sangat aneh. Kakek tua itu bergumam sambil menggosok dagunya. Ini adalah resep Gu peringkat 5, Fang Yuan berhasil mendapatkan rasa ilahi Gu darinya. Anak muda, gerbang bintang Gu ini menarik, memiliki efek untuk melintasi 5 wilayah. Kelima wilayah tersebut memiliki penghalang masing-masing di batas, tetapi ini sebenarnya dapat memanfaatkan kekuatan surga hitam. Jenis cacing Gu ini, biasanya hanya lubang tanah Gu dan penghubung surga Gu adalah klasik yang populer. Tapi gerbang bintang Gu ini dapat bersaing dengan mereka berdua, dan tidak kalah dengan cara apapun. Apakah kamu membuat resep Gu ini? Roh tanah bertanya. Tentu saja, Fang Yuan mengakuinya tanpa ragu-ragu.
Dia tidak memiliki rasa bersalah dalam menyamar dan mengambil kemuliaan ini untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, dia mulai membual tanpa malu-malu. Beberapa resep sebelumnya juga dirancang oleh saya, meskipun saya juga menggunakan beberapa resep saat ini sebagai dasar untuk penelitian saya. Tindakan ini tidak diragukan lagi memperdalam hubungannya dengan roh tanah Langya. Teman kecil, kamu memiliki bakat untuk jalur penyempurnaan, aku benar-benar kagum. Kakek roh tanah berhenti memanggil pemuda Fang Yuan, tetapi mulai memanggilnya teman kecil. Tapi gerbang bintang Gu ini memiliki kelemahannya. Anda perlu mengumpulkan cahaya bintang di malam hari untuk mengaktifkannya. Selain itu, tingkat keberhasilan penyempurnaan Gu ini rendah, tetapi jika kita menambahkan beberapa bahan tambahan ke dalamnya, kita dapat meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 30%. Selanjutnya, roh tanah mencantumkan beberapa bahan. Fang Yuan mengerutkan kening saat dia mendengarkan, dia belum pernah mendengar tentang materi ini. Tampaknya mereka adalah bahan dari zaman dahulu kala, atau terlalu langka dan unik, dengan sedikit penggunaan biasanya. Roh tanah melanjutkan, sepertinya gerbang bintang Gu ini paling baik dipasangkan dengan kunang-kunang cahaya bintang. Dengan kunang-kunang cahaya bintang, Anda akan memiliki cahaya bintang, dan gerbang bintang Gu dapat digunakan terlepas dari waktu atau lokasi. Apa? Fang Yuan mendengar ini dan jantungnya berdebar kencang, bertanya dengan cepat, cahaya bintang, apa itu kunang-kunang cahaya bintang? Kamu tidak tahu tentang kunang-kunang cahaya bintang? Itu benar, mereka sudah sangat langka selama era dahulu kala, dan punah selama era lama. Ketika 9 langit masih ada, sebagian besar kunang-kunang cahaya bintang hidup di surga oranye. Roh tanah mengungkap rahasia kuno lainnya. Fang Yuan kecewa, karena sudah punah, tidak perlu menyebutkannya. Yang disebut punah hanya ada di alam fana. Baru-baru ini, saya melihat segerombolan cahaya api cahaya bintang ketika melakukan transaksi di surga kuning harta karun, saya pikir itu milik Tuan Bintang Wan Xiang. Roh tanah mengenang. Benarkah? Mata Fang Yuan bersinar. Alasan dia menukar untuk menghubungkan surga Gu dan rasa ilahi Gu adalah agar dia bisa menyamar sebagai Gu abadi dan melakukan transaksi di surga kuning harta karun, untuk mendapatkan sumber daya dan menghentikan ketergantungannya pada sekte bangau abadi. Kata-kata roh darat sangat meningkatkan minatnya pada kunang-kunang cahaya bintang. Mata Fang Yuan berputar, tertawa licik, roh darat, saya masih punya banyak resep di sini, tetapi saya hanya ingin kunang-kunang cahaya bintang. Roh tanah menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa menukar itu. Mengapa? Saya tidak memiliki kunang-kunang bintang Gu. Roh tanah berkata sebagai faktanya. Fang Yuan berkata dengan cepat, jika Anda tidak memiliki kunang-kunang bintang Gu, tidak bisakah Anda menggunakan Gu surga penghubung untuk membelinya di surga kuning harta karun? Roh tanah memandang Fang Yuan dengan ekspresi aneh, mengapa saya harus membeli kunang-kunang bintang Gu? Jika kamu tidak membeli kunang-kunang bintang Gu, bagaimana kamu akan menukar resepku? Roh tanah menggelengkan kepalanya, dengan tegas berkata, resepmu hanya bisa ditukar dengan cacing Gu yang saat ini. Aku miliki di tanah yang diberkati. Fang Yuan tidak bisa berkata-kata, roh tanah kaku, tidak bisa membuat kompromi seperti itu, lagi pula, itu bukan manusia, sebagai roh tanah, ia tidak dapat membuat keputusan yang fleksibel. Pada akhirnya, setelah Fang Yuan berbicara sampai bibirnya akan robek, tidak ada kemajuan yang dibuat. Roh tanah hanya mengikuti aturan. Fang Yuan hanya bisa menghentikan upayanya, tetapi tiba-tiba dia berpikir, tunggu, kamu bilang kamu hanya akan menukar Gu yang saat ini ada di tanahmu yang diberkati. Iya, Fang Yuan menjilat bibirnya yang kering, kalau begitu aku akan menggunakan resep Gu abadi milikku untuk menukar teratai kekaisaran harta karun purba surgawimu. Tidak apa-apa. Heavenly Essence Treasure Imperial Lotus adalah Gu abadi peringkat 6, tetapi itu bukan Gu alami, melainkan ditemukan oleh Genesis Lotus Immortal Venerable. Peringkat 3 teratai harta karun esensi surgawi, peringkat 4 teratai harta karun esensi surgawi dan peringkat 5 teratai raja harta karun esensi surgawi dapat menghasilkan esensi purba, memberikan bantuan besar dalam pemulihan esensi purba Master Gu. Peringkat 6 ke atas Heavenly Essence Treasure Imperial Lotus, bagaimanapun, menghasilkan esensi abadi dan memiliki kegunaan yang sangat besar. Genesis Lotus Immortal Venerable mengandalkan Gu ini untuk menjadi orang dengan esensi abadi paling melimpah di antara peringkat 9 Gu Immortal sepanjang sejarah.
Setelah Genesis Lotus Immortal Venerable meninggal, Heavenly Essence Treasure Imperial Lotus-nya dilindungi dengan lapisan-lapisan keamanan, menjadi harta karun terkenal di dunia. Namun, setelah belasan tahun, Gu Immortal peringkat 7 yang sangat berani mencurinya. Gu Immortal peringkat 7 ini adalah yang terhormat setelah Genesis Lotus Immortal Venerable, orang yang menjadi pencuri surgawi, yang mulia iblis surga pencuri. Setelah yang mulia iblis surga pencuri meninggal, teratai kekaisaran harta karun esensi surgawi ini juga dihancurkan. Leluhur rambut panjang memiliki banyak interaksi dengan yang mulia iblis surga pencuri dan setelah yang mulia iblis hilang selama ratusan tahun, leluhur rambut panjang mencoba menyempurnakan Gu. Akhirnya, dia berhasil menyempurnakan teratai kekaisaran harta karun esensi surgawi peringkat 6. Kemudian, dia mengembangkan preferensi untuk itu dan memajukannya ke peringkat 8. Immortal Gu adalah salah satu dari jenisnya dan nama mereka juga tetap sama. Setelah mereka maju ke tahap di luar peringkat 6, nama mereka tidak akan berubah. Misalnya, Heavenly Essence Treasure, Imperial Lotus, dan Spring Autumn Cicada, ketika mereka naik dari peringkat 6 ke peringkat 7, mereka masih akan disebut Heavenly Essence Treasure Imperial Lotus dan Spring Autumn Cicada. Setelah leluhur rambut panjang meninggal, obsesinya bergabung dengan kekuatan surgawi untuk membentuk roh tanah. Teratai kekaisaran harta karun esensi surgawi peringkat 8 ini juga tetap berada di tanah yang diberkati Langya. Tanah yang diberkati Langya nantinya secara tidak sengaja ditemukan oleh jalur jiwa Gu Immortal yang disebut Gui Wang, memimpin gelombang serangan pertama. Hasilnya adalah bahwa mereka ditangkap oleh roh tanah. Namun, berita tentang tanah yang diberkati Langya dibocorkan oleh Gui Wang dan menarik lebih banyak Gu Immortals. Kemudian, gelombang serangan kedua datang, dan kemudian, gelombang ketiga dan seterusnya. Selama gelombang ke-7, pengadilan surgawi mengirim beberapa Gu Immortal peringkat 7 yang membawa Immortal Gu ke alam fana. Setelah pertempuran tragis, tanah yang diberkati Langya akhirnya runtuh sementara Gu Immortals juga menderita kerugian besar. Feng Jiuge tewas dalam pertempuran ini. Namun, Langya memberkati. Sejumlah besar resep tanah diambil oleh pengadilan surgawi. Kekuatan benua tengah dengan demikian meningkat tajam dan hanya dengan kekuatan mereka menyerang 4 wilayah besar. Dengan ingatan kehidupan sebelumnya, Fang Yuan jelas tentang perkembangan masa depan. Pada saat ini, ketika Fang Yuan tiba-tiba menyebutkan penggunaan resep Immortal Gu untuk menukar Heavenly Essence Treasure Imperial Lotus, roh tanah menolak tanpa ragu-ragu, ini tidak mungkin. Harta karun esensi surgawi teratai kekaisaran dapat menghasilkan esensi abadi, itulah alasan mengapa saya dapat bertahan dari bencana dan kesengsaraan. Pada saat yang sama, saya perlu menggunakan esensi abadi ini untuk menyempurnakan Gu. Harta karun esensi surgawi teratai kekaisaran tidak dapat ditukar. Begitukah? Fang Yuan mengangguk dengan sedikit kekecewaan karena dia memiliki beberapa harapan. Namun, kalimat roh tanah berikutnya menyulut harapannya lagi. Namun, saya memiliki Gu abadi lainnya di sini. Resep apa yang Anda miliki? Resep peringkat 7 hanya dapat ditukar dengan peringkat 6 Immortal Gu. Resep peringkat 8 dapat ditukar dengan peringkat 7 atau peringkat 6 Gu abadi. Mata Fang Yuan mengeluarkan cahaya terang. Dia tahu tanah yang diberkati Langya memiliki perbudakan binatang peringkat 7 Gu. Gu abadi ini bisa menaklukkan binatang buas apapun di dunia, termasuk binatang buas yang bermutasi, kaisar binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, bahkan binatang buas yang sunyi dan binatang terpencil kuno. Leluhur rambut panjang menggunakan Gu ini untuk menaklukkan banyak binatang buas, termasuk beberapa binatang terpencil kuno yang dia kubur di bawah 12 bangunan awan. Dengan perlindungan binatang buas yang sunyi ini, seluruh tanah yang diberkati Langya menjadi kastil berbenteng dan mampu bertahan sampai gelombang ke-6 serangan gila Gu Immortals, dan akhirnya jatuh pada gelombang ke-7. Perbudakan binatang buas Gu ini sangat penting bagi tanah yang diberkati, roh tanah pasti tidak akan menukarnya. Tapi leluhur rambut panjang telah menyempurnakan banyak Gu abadi, dia pasti memiliki lebih dari sekadar perbudakan binatang buas Gu dan harta karun esensi surgawi teratai kekaisaran. Fang Yuan merasa terburu-buru dan setelah berpikir sejenak, dia mulai menulis resep. Roh tanah tua melihat dari samping dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah mengamati sebentar, dia mulai tertawa, ini adalah resep bukaan kedua Gu, kan?
Kamu punya resep ini juga. Fang Yuan berhenti menulis. Tentu saja, saya memiliki resep yang tak terhitung jumlahnya di sini, termasuk ribuan resep gu abadi. Roh Tanah berkata dengan bangga. Kekayaan seperti itu, saya mengerti mengapa bahkan pengadilan surgawi memutuskan untuk menyerang. Mata Fang Yuan bersinar saat dia menghela nafas dalam hati. Kalau begitu, dia merenungkan dan mulai menulis di kertas lain. Dia sedang menulis resep untuk Dewa Darah peringkat 6. Mata Roh Tanah segera mengeluarkan cahaya terang ketika dia melihat awal resepnya. Tapi cahaya berangsur-angsur meredup. Ketika Fang Yuan telah menulis baris ketiga, Roh Tanah berkata, meskipun resep jalur darah Anda mungkin luar biasa, itu hanya resep sisa. Meskipun beberapa bagian ditambal, ada banyak konflik dalam langkah-langkahnya, ada peluang yang sangat kecil untuk berhasil menyempurnakannya. Kamu tidak bisa menukar resep ini dengan gu abadi. Fang Yuan menghela nafas. Saat itu, resep Dewa Darah yang dia peroleh ini adalah potongan sisa. Setelah penelitiannya yang melelahkan dan meminta gu immortal lainnya untuk memperbaikinya, resep saat ini terbentuk. Namun, dia tahu resep ini tidak akurat. Alasan mengapa dia tidak memilih untuk menyempurnakan Dewa Darah di kehidupan sebelumnya juga terutama karena ini. Kemudian, melalui kesempatan kebetulan, ia memperoleh resep yang akurat untuk jangkrik musim semi musim gugur. Setelah itu, dia meninggalkan Dewa Darah untuk menyempurnakan jangkrik musim semi musim gugur. Namun, jangkrik musim semi musim gugur melibatkan rahasia terbesarnya untuk kelahiran kembali, bahkan jika tanah yang diberkati Lang Ye tidak memiliki resep ini, Fang Yuan tidak akan mengeluarkannya untuk ditukar. Dia telah mengambil inisiatif untuk mengeksposnya di negeri yang diberkati tiga raja karena dia berada dalam kesulitan yang mengerikan dan ingin berjudi untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Namun, saat ini, dia tidak berada dalam posisi yang sulit dan dengan demikian tidak perlu mengambil risiko. Karena seperti ini, Fang Yuan tidak terus menulis resep Dewa Darah. Resep gu abadi yang dia ketahui hanya sekitar selusin. Tapi kebanyakan dari mereka adalah resep sisa. Resep Dewa Darah sudah menjadi yang terbaik dari resep sisa ini. Dia hanya memiliki dua resep immortal gu yang utuh dan benar, bukaan kedua gu dan jangkrik musim gugur musim semi. Namun, tanah yang diberkati Lang Ye sudah memiliki resep yang pertama sementara Fang Yuan tidak berani mengekspos yang terakhir. Fang Yuan terdiam dan setelah berpikir sejenak, dia bertanya, Roh Darat, bisakah saya menggunakan resep peringkat 5 untuk ditukar dengan gerbang bintang gu? Roh Tanah menggelengkan kepalanya, tidak. Kamu hanya bisa menukar dengan cacing gu yang aku miliki saat ini. Fang Yuan tidak pasrah dan bertanya, Roh Tanah, mungkinkah kamu tidak ingin menyempurnakan gerbang bintang gu? Ini adalah gu yang benar-benar baru yang kita bicarakan di sini. Tentu saja saya ingin. Meskipun tidak cocok untuk saya gunakan, saya bisa memasukkannya ke dalam surga kuning harta karun untuk dijual. Tetapi saya dapat menyempurnakannya kapanpun saya mau, dan saya tidak yakin kapan saya akan melakukannya. Roh Tanah tiba-tiba bereaksi. Dia menunjukkan kecerdasannya saat ini. Teman kecil, kamu adalah pewaris yang mulia iblis surga pencuri. Anda memiliki 3 kesempatan untuk meminta saya menyempurnakan gu. Tetapi jika Anda ingin menyempurnakan immortal gu, apakah itu berhasil atau gagal, itu akan dihitung sebagai 1 kesempatan. Jika Anda ingin menyempurnakan gu fana, saya pasti akan menjadikan Anda gu. Jika Anda menginginkan gerbang bintang gu, saya dapat menyempurnakannya dengan sukses untuk Anda. Roh Tanah mengusulkan. Fang Yuan tiba-tiba menyadari bahwa ada detail kecil ini. Tidak heran Ma Hongyun memilih untuk menyempurnakan 3 peringkat 5 gu, pada saat itu, ketika dia jatuh ke tempat ini, dia hanyalah manusia dan mungkin tidak tahu nilai gu abadi. Selain itu, tubuh fana tidak dapat menggunakan immortal gu. Dengan demikian, dia menyempurnakan 3 gu peringkat 5 yang bisa segera meningkatkan kekuatan pertempurannya. Setelah kembali ke dunia luar, dia membalikkan keadaan, mengumpulkan pasukannya lagi dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ketika Ma Hongyun kemudian menjadi gu immortal, dia menyadari betapa berharganya kesempatan di tanah yang diberkati Lang Ye. Sayangnya, dia hanya bisa menyesal saat itu. Kecanggungan Ma Hongyun juga menjadi kecanggungan Fang Yuan. Fang Yuan hanya manusia sekarang, bahkan jika dia mendapatkan gu abadi, dia tidak bisa menggunakannya. Roh Tanah Hu kecil dapat menggunakan gu abadi,
Tetapi apakah itu gu bumi lubang, gu surga yang menghubungkan atau gu gerbang bintang, mereka tidak dapat mendukung gu abadi. Artinya, bahkan jika Fang Yuan memiliki gu abadi, dia tidak dapat mengirimkannya ke tanah yang diberkati gu immortal. Selain itu, ketiga kesempatan untuk menyempurnakan immortal gu ini juga memiliki prasyarat, yaitu Fang Yuan harus menyediakan resep untuk mereka. Jika ada kesalahan dalam resep, penyempurnaan akan gagal. Immortal gu adalah satu-satunya dari jenisnya, jika orang lain sudah memiliki immortal gu itu, penyempurnaannya juga akan gagal. Menurut kata-kata roh tanah, jika penyempurnaan gu abadi gagal, satu kesempatan akan hilang. Yang mulia iblis surga pencuri dapat menyempurnakan 6 gu abadi pada saat itu, salah satu alasannya adalah karena leluhur rambut panjang sombong dan menolak untuk gagal dengan sengaja, dan alasan lain adalah yang mulia iblis surga pencuri penuh dengan bakat dengan kemampuan yang tangguh dan telah membuat persiapan yang cukup dan memanfaatkan setiap kesempatan, menyebabkan leluhur rambut panjang kehilangan sejumlah besar bahan penyempurnaan gu yang berharga dan langka 6 kali. Sekarang, leluhur rambut panjang telah mati dan telah berubah menjadi roh tanah, meskipun dia tidak akan mempermainkan saat menyempurnakan gu abadi untuk Fang Yuan. Bagaimanapun juga dia adalah roh tanah dan bukan leluhur rambut panjang sendiri, sehingga kemampuannya dalam penyempurnaan gu sangat berkurang. Kalau begitu, apakah aku menyia-nyiakan satu kesempatan berharga untuk menyempurnakan gerbang bintang gu? Fang Yuan jatuh ke dalam kontemplasi yang mendalam. Menurut akal sehat, ketiga peluang ini harus cukup dimanfaatkan untuk menyempurnakan 3 gu abadi seperti yang dilakukan yang mulia iblis surga pencuri di masa lalu. Namun, Fang Yuan memiliki masalah besar dalam melakukannya. Pertama, dia tidak memiliki resep immortal gu. Kedua, dia tidak memiliki kemampuan yang mulia iblis surga pencuri, dan tidak dapat menjamin keberhasilan penyempurnaan immortal gu. Jika penyempurnaan gagal, itu berarti satu kesempatan terbuang. Itu lebih buruk daripada menyempurnakan gu peringkat 5. Poin penting terakhir adalah bahwa dia hanya manusia dan tidak bisa menggunakan immortal gu. Meskipun immortal gu memiliki nilai yang sangat tinggi, itu tidak membantunya dan malah akan menarik bencana, itu akan lebih buruk daripada gu peringkat 5. Bahkan peringkat 5 gu tidak cocok untuk Fang Yuan, dengan situasi Fang Yuan saat ini di dataran utara, menggunakan peringkat 4 adalah yang terbaik. Tentu saja, saya bisa meninggalkan 3 kesempatan ini untuk saat ini. Bagaimanapun, saya telah memperoleh kesempatan. Bahkan jika Ma Hongyun datang secara pribadi atau pewaris yang mulia iblis surga pencuri muncul, tidak akan ada efeknya. Namun, aku benar-benar membutuhkan gerbang bintang gu saat ini. Fang Yuan ragu-ragu dan merasa bahwa dia berada dalam posisi canggung. Kultivasi jalur kekuatannya saat ini hanya memiliki 30 jun kekuatan, dia sangat membutuhkan cacing gu untuk mereformasi kulit dan dagingnya. Dalam hal kultivasi jalur perbudakan, ada beban besar dalam memberi makan kelompok serigala dan tanpa suku untuk mendukung mereka, dia hanya bisa memelihara sekitar 30.000 serigala sendirian. Dalam hal jiwa, jiwa manusia serigala sudah terbentuk, dia bisa pergi ke Gunung Danghun dan menggunakan nyali gu untuk memperkuatnya. Dalam hal kultivasi, dia memenuhi persyaratan untuk terobosan, tetapi karena penindasan wilayah, dia tidak bisa menembus ke peringkat 5 sekarang. Situasinya saat ini seperti pemain catur dengan semua bidak catur di tempat-tempat di mana mereka tidak dapat dipindahkan. Dia terjebak dalam kebuntuan, menghadapi kemacetan besar. Jika tidak ada pengaruh eksternal dan Fang Yuan hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri, dia akan dapat mengumpulkan kekuatan dan terobosan ketika kesempatan datang. Namun, karena jangkrik musim semi musim gugur, yang kurang darinya adalah waktu. Tidak hanya itu, jika dia membuang-buang waktu dan tidak bisa mencapai beberapa kesempatan, keuntungan dari kelahirannya kembali juga akan hilang. Ketiga peluang ini memang sangat berharga, meskipun secara membabi buta menyimpan peluang ini untuk masa depan mungkin memberi kesan bahwa saya akan dapat memanfaatkan sepenuhnya peluang ini, itu sebenarnya akan menunda pertumbuhan saya. Situasi spesifik membutuhkan analisis khusus, saya tidak bisa secara membabi buta mengikuti contoh yang mulia iblis surga pencuri, tetapi pilihan Ma Hongyun juga menyia-nyiakan 3 kesempatan ini. Setelah kontemplasi yang mendalam dan hati-hati, Fang Yuan membuat keputusannya. Roh tanah, aku sudah memikirkannya. Fang Yuan berbicara perlahan, kali ini,
permintaan saya adalah agar Anda menyempurnakan gerbang bintang Gu. Adapun 2 kesempatan yang tersisa, saya akan menyerahkannya untuk nanti. Kamu benar-benar ingin aku menyempurnakan gerbang bintang Gu. Anda perlu tahu bahwa Anda melepaskan kesempatan berharga untuk menyempurnakan Immortal Gu. Mungkin, kamu bisa bertaruh dan menggunakan resep itu untuk Dewa Darah. Roh Tanah malah mencoba membujuk Fang Yuan. Dia menyukai resep sampai tingkat yang ekstrim, resep Dewa Darah mungkin rusak tetapi dia masih ingin mengumpulkannya. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, ketika dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan ragu-ragu, tidak, sempurnakan gerbang bintang Gu. Baiklah, tidak ada cacing Gu terkuat di dunia ini, hanya cacing Gu yang paling cocok untuk diri sendiri. Anda tidak dapat menggunakan Gu abadi, tetapi sepertinya gerbang bintang Gu ini sangat berguna bagi Anda. Aku akan menyempurnakan Gu ini untukmu. Kakek roh tanah kemudian berkehendak saat dia memindahkan 5 Gu immortal. Di antara 5 Gu immortal ini, yang satu sangat jelek, yang satu memiliki wajah kemerahan, yang satu mengenakan pakaian biru, yang satu mengenakan pakaian kuning dan yang satu mengenakan rok merah muda. Mereka adalah kelompok Gu Wang. Mereka menyerang tanah yang diberkati Langya, melemparkan esensi abadi anggur hijau mereka untuk menghabiskan esensi abadi lici putih tanah yang diberkati Langya. Namun, hasilnya adalah roh tanah sengaja menunjukkan kelemahan untuk menangkap mereka semua. Tanah yang diberkati Langya memiliki peringkat 8 Heavenly Essence Treasure Imperial Lotus dan tidak akan pernah kekurangan esensi abadi lici putih. Gu Wang dan kelompoknya tidak memiliki Gu abadi, sehingga roh tanah memikat mereka ke tanah yang diberkati. Ia menunggu sampai kelimanya bergegas ke gedung awan sebelum membatasi Gu peringkat 5 mereka. Gu Wang dan yang lainnya menyadari situasinya buruk, segera menggunakan semua esensi abadi mereka tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan roh tanah Langya. Roh darat bahkan tidak menggunakan satu binatang buas pun untuk menangkap kelima makhluk abadi ini. Setelah berkultivasi hingga tahap ini, kelima makhluk abadi tahu untuk beradaptasi dengan keadaan dan segera memilih untuk menyelamatkan hidup mereka dengan tunduk pada roh tanah. Setelah menemukan diri mereka diteleportasi, mereka segera bereaksi dan membungkuk kepada roh tanah, menyapa bersama, bawahan menyapa roh tanah Tuan Langya. Roh darat membelai janggutnya yang seputih salju, memulihkan sikapnya yang bijaksana seperti ketika Fang Yua pertama kali melihatnya. Ini adalah pewaris yang mulia iblis surga pencuri Chang San Yin, sapa dia, roh tanah memperkenalkan Fang Yuan. Pewaris yang mulia iblis surga pencuri. Kelima makhluk abadi itu saling memandang, dengan jelas melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Penghinaan mereka terhadap Fang Yuan karena identitas fananya segera menghilang. Siapa yang mulia iblis surga pencuri? Dia adalah Gu abadi peringkat 9. Sejak era imemorial hingga era kuno jauh, era kuno lama, era kuno abad pertengahan, era kuno awal hingga zaman sekarang, hanya sekitar 10 Gu immortal tingkat terhormat yang muncul dalam sejarah manusia. Pewaris peringkat 9 Gu abadi. Identitas ini mengejutkan kelima makhluk abadi sebelum kejutan ini berubah menjadi kecemburuan dan kecemburuan. Mengapa saya tidak memiliki keberuntungan untuk menjadi ahli waris? Keberuntungan anak ini terlalu bagus, terlalu menantang surga. Dia benar-benar menjadi pewaris yang mulia iblis surga pencuri. Yang mulia iblis surga pencuri telah menyiapkan banyak warisan, dikabarkan bahwa warisan terbesarnya ada di gua luar angkasa. Saya ingin tahu berapa banyak warisan yang dia dapatkan. Pikiran kelima makhluk abadi melonjak dengan cepat saat mereka menyapa Fang Yuan. Tindakan Gu Immortals menyapa manusia seperti gajah yang bersujud kepada semut. Tetapi kelima makhluk abadi itu tidak merasakan penghinaan apapun. Sementara itu, Fang Yuan sangat acuh tak acuh, bahkan jika Gu Immortal peringkat 9 bersujud padanya, dia tidak akan merasakan kehormatan apapun. Jika perannya dibalik, bahkan jika dia harus memohon dan berlutut kepada manusia, dia tidak akan merasakan penghinaan apapun. Di matanya, semua yang pada akhirnya akan mati adalah sama. Satu-satunya perbedaan adalah apakah mereka meninggal lebih awal atau terlambat. Baik itu mereka yang memiliki status dan kelas sosial, apakah mereka bangsawan atau petani, mereka tidak lebih dari sekelompok orang bodoh yang menunggu untuk mati. Mereka semua hidup di dunia palsu dengan aturan yang dipaksakan sendiri, dengan membandingkan kehidupan satu sama lain,
sebagian dari orang-orang bodoh ini akan merasa bahwa mereka menjalani kehidupan yang hebat. Sebenarnya, orang-orang bodoh yang menganggap diri mereka sebagai bangsawan atau bangsawan hanya menipu diri mereka sendiri. Dan orang-orang bodoh yang menganggap diri mereka rendah bahkan lebih menyedihkan. Apakah raja diberi status tinggi mereka sejak lahir? Semua makhluk hidup dilahirkan sama, mengapa seseorang harus tunduk kepada orang lain? Hanya ada keabadian, hanya kehidupan abadi yang harus menjadi tujuan yang harus dikejar. Jika seseorang tidak bisa hidup selamanya, apakah ada perbedaan antara Gu Immortal peringkat 9 dan tumpukan kotoran di selokan? Saya sangat bodoh, tetapi saya tidak ingin menjadi orang bodoh yang terbuat dari kotoran. Tidak ada cara untuk mengekspresikan perilaku mental dan aspirasi seperti itu kepada orang lain, dan yang lebih penting lagi Fang Yuan tidak ingin mengungkapkannya. Fang Yuan dengan acuh tak acuh menerima salam dari 5 makhluk abadi lalu memandang roh tanah Langya, roh tanah, apakah kamu tidak akan secara pribadi menyempurnakan Gu? Tentu saja saya secara pribadi akan menyempurnakannya, tetapi memiliki 5 ini sebagai dukungan dapat dianggap sebagai penggunaan sampah. Roh tanah mencibir, disebut sampah dan juga diabaikan oleh Fang Yuan menyebabkan ekspresi kelima makhluk abadi ini berubah menjadi tidak sedap dipandang. Kemarahan membara di dalam diri mereka, tetapi mereka adalah tawanan sekarang dan mereka tidak bisa berkobar. Mereka hanya bisa menahan amarah ini tanpa daya dan mendengarkan perintah roh darat. Namun, percobaan pertama penyempurnaan Gu oleh mantan leluhur rambut panjang yang berubah menjadi roh tanah, bersama dengan bantuan 5 makhluk abadi, berakhir dengan kegagalan. Gerbang bintang Gu ini agak sulit. Tidak ada kesalahan dari saya, melainkan penyempurnaan itu sendiri hanya memiliki tingkat keberhasilan yang tetap. Roh tanah menjelaskan dan berkata kepada Fang Yuan, jangan khawatir, Stargate Gu hanya peringkat 5, aku pasti akan menyelesaikan penyempurnaan untukmu. Hehe, aku akan menunggu. Fang Yuan berbaring di tempat tidur awan tanpa terburu-buru. Aliran waktu di tanah yang diberkati Langya 36 kali lebih cepat daripada dunia luar. Lebih dari sebulan di sini hanya akan menjadi 1 hari di dunia luar. Roh tanah telah mewarisi kesombongan leluhur rambut panjang dan temperamennya menjadi buruk ketika dia gagal. Dia melirik Fang Yuan dan melihat bahwa dia sudah selesai minum teh kabut awan, dia dengan santai menunjuk ke makhluk abadi, kamu canggung dan memiliki payudara untuk otak, aku tidak membutuhkanmu untuk menyempurnakan Gu, pergi membuat teh untuk teman kecilku. Wanita abadi yang dimarahi dan diperintahkan adalah Peri Huangsa. Dia sangat marah, tetapi tidak berani menyala karena hidupnya ada di tangan roh tanah Langya. Dia hanya bisa menggigit bibirnya dan dengan paksa menahan amarahnya untuk menyedut teh untuk Fang Yuan. Fang Yuan, bagaimanapun, berkata, saya tidak suka minum teh, apakah Anda punya anggur di sini? Aku hanya suka minum anggur berkualitas tinggi, seharusnya ada beberapa di tanah yang diberkati Langya yang megahmu, kan? Mengapa tidak ada? Anggur kuda surgawi dan anggur miskin, keduanya adalah anggur berkualitas tinggi, yang mana yang ingin kamu minum? Keluarkan keduanya untuk aku cicipi, kata Fang Yuan tanpa mengedipkan mata. Setelah itu, Peri Huangsa menjadi pelayan-pelayan Fang Yuan. Anggur kuda surgawi berwarna putih susu dan mengeluarkan aroma susu yang kental, rasanya halus, lembut dan lembut. Anggur miskin tidak memiliki warna khusus, terlihat seperti sup bening, dan bahkan tidak memiliki sedikit aroma anggur, rasanya juga tidak berasa. Namun, efek setelahnya sangat kuat, biasanya hanya 1 suap yang cukup untuk membuat seseorang benar-benar mabuk selama 7-8 hari. Memanfaatkan pemurnian roh tanah Gu, Fang Yuan baru saja menyesap ringan sebelum secara terbuka menyimpan 2 tong anggur ini di burung layang-layang serigala Gu. Upaya penyempurnaan Gu kedua juga gagal. Ekspresi roh tanah menjadi lebih tidak sedap dipandang saat dia melolong, aku tidak percaya, aku akan melanjutkan. Roh tanah secara alami merasakan Fang Yuan menyimpan anggur, tetapi saat ini karena harga dirinya, dia memilih untuk mengabaikannya. Tuan muda, tolong berbelas kasihan dan selamatkan pelayan ini. Melihat roh tanah dan sisanya untuk upaya ketiga untuk penyempurnaan Gu, Peri Huangsa memohon kepada Fang Yuan dengan suara lembut dan menangis. Kulitnya putih dan lembut, seperti Lakti yang kulitnya baru saja dihilangkan. Alisnya hitam kebiruan, matanya seperti danau yang menyembunyikan tatapan asmara. Payudaranya sangat besar dan pinggangnya tipis,
Sosoknya menggoda tanpa henti dan orang bahkan bisa mengatakan itu bisa mengejutkan hati dan jiwa. Saat ini, saat dia berbicara dengan mata yang berlinang air mata, apalagi pria, bahkan wanita akan tergerak. Jika kamu bisa menyelamatkan pelayan ini, aku bersedia melayani kamu seumur hidupku dan mengikuti perintahmu. Peri Huangsa memohon lagi dengan suara lembut. Ini adalah permohonan dari Gu Immortal wanita. Jika itu adalah manusia fana lainnya, mereka akan sangat tersentuh dan adik laki-laki mereka akan bangkit dengan marah. Semua pria memiliki keinginan untuk menaklukkan, terutama jika itu menaklukkan seorang wanita bangsawan. Tapi Fang Yuan bahkan tidak meliriknya. Kelima makhluk abadi ini semuanya adalah umpan meriam di kehidupan masa lalunya, mereka semua meninggal di tanah yang diberkati Langya. Mereka membayar harga yang tepat untuk keserakahan dan dorongan mereka. Meskipun peri Huangsa cantik, dia tidak berbeda dengan tumpukan kotoran di selokan di benak Fang Yuan. Tetapi jika saya tidak bisa mendapatkan keabadian, saya juga tumpukan kotoran di selokan, hehehe. Fang Yuan mencibir di benaknya. Peri Huangsa hendak memohon lagi. Dia memiliki kepercayaan penuh pada kecantikannya, dan saat ini dia memiliki perasaan bahwa orang ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk melarikan diri dengan hidupnya. Namun, bagaimana dia bisa tahu Fang Yuan bahkan lebih abnormal daripada roh tanah Langya? Kamu terlalu berisik, tersesat. Fang Yuan langsung menendang tubuh halus peri Huangsa yang setengah bersandar. Peri Huangsa jatuh ke lantai, dia bingung dan tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Dia benar-benar ditolak. Bukankah dia laki-laki? Rasa terhina yang kuat menghantam hatinya yang bangga, menyebabkan wajahnya menjadi bengkok dan tatapannya ke arah Fang Yuan dipenuhi dengan kebencian yang ekstrim. Hehe, Fang Yuan mengejek, turun dari tempat tidur awan dan berjalan menuju peri Huangsa, lalu dia mengangkat kakinya di depan wajahnya. Suara tumpul terdengar, peri Huangsa ditendang dan kepalanya membentur lantai, menghasilkan suara tumpul berat lainnya. Cacing Gu peringkat 5-nya semuanya diambil. Dalam situasi di mana esensi abadinya habis dan berada di bawah penindasan tanah yang diberkati Langya juga, bagaimana dia bisa menjadi pasangan Fang Yuan? Anda, paru-paru peri Huangsa akan meledak karena marah, gigi serisnya patah dari kek, menyebabkan mulutnya dipenuhi darah. Dia menggeram dalam-dalam dan ekspresinya berubah menjadi jahat, dibandingkan dengan penampilannya yang menangis dan menyedihkan sebelumnya. Mereka tampak seperti dua orang yang sama sekali berbeda. Bagaimana kecantikan bisa memikatku? Jika kamu melihatku sekali lagi, apakah kamu yakin aku tidak akan menghancurkan semua gigimu? Pupil mata Fang Yuan yang gelap dan dalam bersinar dengan kekejaman. Tubuh halus peri Huangsa bergidik, dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan sepertinya menghabiskan semua kekuatannya untuk berdiri. Tapi dia menundukkan kepalanya pada akhirnya dan tidak melihat Fang Yuan lagi. Di sisi lain, penyempurnaan Stargate Gu gagal lagi. Roh tanah menginjak kakinya dengan marah, ekspresinya berubah menjadi lebih buruk. Dia menyadari situasi dengan peri Huangsa. Dia mendekati Fang Yuan dan tersenyum, teman kecil, tolong jangan marah. Saya baru saja menangkap benda kecil ini, jadi belum punya waktu untuk mengajarinya dengan benar. Anda dapat bermain dengannya jika Anda mau, membuatnya menari atau menanggalkan pakaiannya, atau melakukan apapun yang Anda inginkan. Hehehe, bahan sudah habis, aku akan membelinya. Mendengar kata-kata ini, peri Huangsa sepertinya telah jatuh ke dalam lubang es. Perasaan penghinaan yang intens melonjak di hatinya seperti air pasang. Buat aku menanggalkan pakaianku dan menari. Lamaran ini membuatnya merasa sangat dingin dan takut. Sejak muda hingga sekarang, dia tidak pernah menerima perlakuan seperti itu. Seorang Gu Immortal yang agung sedang dipermainkan, peri Huangsa merasa akan lebih baik mati sebagai gantinya. Gui Wang dan Loner Hongyu di samping sepertinya telah dirangsang saat mereka menjilat bibir kering mereka dan menatap peri Huangsa dengan tatapan membara. Keduanya yang biasanya dekat dengan peri Huangsa seperti saudara perempuan, peri Fan Meng dan peri Qingsu, tetap diam seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Saat tragedi itu akan terungkap, Fang Yuan mencibir, menanggalkan pakaiannya, membuatnya menari. Tidak perlu, apa artinya itu? Nafsu, keinginan untuk menaklukkan. Tidak ada apa-apa selain dorongan yang tidak berguna. Yang saya minati sekarang hanyalah gerbang bintang Gu. Gui Wang dan Loner Hongyu sangat kecewa.
Peri Kingsu dan Peri Fan Meng menghirup udara keruh, ekspresi mereka kompleks. Batu berat di hati Peri Huangsa jatuh dan tubuhnya benar-benar rileks, hampir jatuh ke tanah. Kebencian di hatinya terhadap Fang Yuan dan roh tanah semakin dalam beberapa kali. Selama aku bisa melarikan diri, selama aku bisa kembali, aku akan memotong tubuhmu menjadi 1000 bagian untuk menghilangkan kebencian di hatiku ini. Hehe, teman kecil memang layak menjadi pewaris yang mulia iblis. Roh tanah tertawa terbahak-bahak dan mengeluarkan surga penghubung Gu. Gu surga penghubung ini berubah menjadi cermin bundar ketika diaktifkan dan terbang ke puncak roh tanah dan tinggal di sana. Pemandangan kegelapan gulita di cermin tiba-tiba berubah, mengeluarkan cahaya kuning terang. Roh tanah mengaktifkan indera ilahi Gu, indera ilahi ditransmisikan ke cermin dalam gelombang demi gelombang, dan dipertukarkan dengan gelombang indera ilahi lainnya. Pada saat yang sama, permukaan cermin terus berubah dan menunjukkan gambar dari semua jenis bahan. Roh tanah tampaknya telah membuat kesepakatan, dia mengeluarkan 2 batu esensi abadi entah dari mana dan melemparkan ke surga penghubung Gu. Permukaan cermin tampak beriak, batu esensi abadi masuk ke cermin dan bahan disemburkan oleh cermin satu demi satu. Kali ini, saya telah membeli 20 set bahan, saya tidak percaya penyempurnaannya tidak akan berhasil. Roh tanah berkata dengan keras. Penyempurnaan Gu dimulai lagi dan pada tahap akhir, cahaya bintang yang terang menyatu menjadi sepasang batu oval. Keberhasilan. Roh tanah tertawa terbahak-bahak dan menyerahkan 2 batu permata biru oval seperti cacing Gu ini kepada Fang Yuan, ini gerbang bintang Gu, saya telah menyelesaikan perjanjian. Bagaimana saya tahu apakah itu berhasil atau tidak? Fang Yuan memegang sepasang gerbang bintang Gu ini dan bertanya. Roh tanah mengamuk dalam amarah seolah-olah telah menerima penghinaan besar, apakah kamu meragukan kemampuan penyempurnaan Guku? Kamu bisa menukarnya jika tidak berhasil. Baiklah, aku akan pergi. Fang Yuan sangat lugas dan mengungkapkan niatnya untuk pergi. Roh darat menatap matanya dengan tajam, pergi begitu saja. Lalu 2 kesempatan yang tersisa, kamu tidak akan menggunakannya sekarang. Saya menyimpannya untuk saat ini. Di mana pintu keluarnya? Roh tanah melambaikan tangannya, memindahkan 5 makhluk abadi itu. Ekspresinya kemudian sangat mereda, resep apa yang kamu miliki sekarang? Tuliskan semuanya dan biarkan saya melihatnya. Tidak ada yang tersisa. Jika aku memilikinya, aku akan menukarnya denganmu. Fang Yuan mengelak. Aku punya perasaan teman kecil, kamu masih memiliki sesuatu yang baik yang tersisa. Roh tanah memandang Fang Yuan dengan ragu dan bergumam, baiklah, aku akan menunggu kembalimu. Roh tanah kemudian melambaikan lengan bajunya. Penglihatan Fang Yuan menjadi kabur dan ketika itu bersih, dia melihat dia kembali ke hutan batu. Di sampingnya ada bangku batu tempat dia duduk di depan dan di belakang adalah pilar batu ungu itu. Bintang-bintang bersinar terang di langit, suhunya rendah dan orang bisa melihat nafas mereka keluar. Segala sesuatu sebelumnya tampak seperti mimpi, menyebabkan Fang Yuan merasa seperti itu semua adalah ilusi seperti hidup. Dia melihat ke langit, dia telah menghabiskan cukup waktu di tanah yang diberkati Langya, tetapi hanya 1/36 dari waktu itu yang telah berlalu di dunia luar. Stargate Gu, rasa ilahi Gu, penghubung surga Gu dan 2 tong kecil anggur berkualitas tinggi di burung layang-layang serigala Gu adalah bukti jelas yang memungkinkan Fang Yuan untuk mengingat pertemuan kebetulan ini. Aku berniat menggunakan ketiga kesempatan itu, tapi siapa yang tahu aku bisa menggunakan resep untuk menukar Gu, jadi aku masih memiliki 2 kesempatan tersisa. Jika gerbang bintang Gu ini dapat digunakan, itu akan membuat menghabiskan peluang penyempurnaan Gu sepadan. Fang Yuan memikirkan hal ini saat dia meninggalkan tempat itu dan kembali ke kelompok serigala. Ini adalah waktu di mana dia harus memanfaatkan setiap detik untuk mencegah menyebabkan komplikasi. Fang Yuan duduk, bersila di tanah berumput di bawah perlindungan Raja Serigala dan mulai menulis surat. Surat itu segera selesai, dia kemudian mengaktifkan cangkir perspektif bergerak Gu. Setelah beberapa saat, cangkir perspektif yang bergerak bertukar dengan yang lain melalui gua luar angkasa, dan Fang Yuan mengeluarkan Gu peringkat 4 dan surat darinya. Gu ini seperti ikan kering, bernama kolam kering Gu dan merupakan cacing Gu jalur air dengan efek khusus. Ini digunakan untuk meningkatkan efek cacing Gu lainnya. Begitu Gu ini tiba di dataran utara, itu segera ditekan ke peringkat 3.
Fang Yuan melihat-lihat surat itu dan mengangguk puas, selama hari-hari ini ketika saya tidak berada di tanah yang diberkati, tampaknya Hu Immortal kecil sangat rajin dan tidak melupakan tugas yang saya berikan sebelum saya pergi, memurnikan 20 kolam kering Gu. Bagus. Fang Yuan kemudian mengirim surat lain termasuk beberapa pujian terhadap Hu Immortal kecil. Guru memuji saya sangat senang. Wajah Little Hu Immortal memerah karena kebahagiaan setelah dia membaca surat itu. Tuan, aku merindukanmu. Little Hu Immortal berbaring di atas meja dan mulai menulis, ketika Tuan tidak ada di sini, saya merasa cemas. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Saya mengirim kolam kering Gu lainnya ke sana. Little Hu Immortal menggunakan tangan kecilnya yang halus untuk melipat surat itu dengan benar sebelum memasukkannya ke dalam cangkir perspektif bergerak Gu. Pada saat yang sama, dia juga menambahkan kolam kering Gu. Setelah beberapa saat, cangkir perspektif bergerak Gu dengan santai terbang dan memasuki gua luar angkasa, bertukar dengan cangkir perspektif bergerak lainnya dan muncul di hadapan Fang Yuan. Fang Yuan segera mengeluarkan kolam kering Gu dan melirik surat itu. Kemudian dia menyerap batu purba untuk memulihkan esensi purbanya sebelum mengaktifkan cangkir perspektif bergerak Gu lagi. Setelah mengulangi ini berulang kali, dia menerima total 8 kolam kering Gu. Jika saya menggunakan 8 kolam kering Gu bersama-sama, efeknya akan menumpuk dan cocok dengan level peringkat 4. Fang Yuan menghancurkan kolam kering Gu ini di tempat, kolam kering Gu berubah menjadi 8 lingkaran cahaya yang berputar di sekitar cangkir perspektif bergerak Gu. Pada saat yang sama, di tanah yang diberkati Hu Immortal, Little Hu Immortal juga menghancurkan 8 kolam kering Gu dan melapisinya pada cangkir perspektif bergerak Gu. Piala perspektif bergerak Gu adalah Gu peringkat 5, tetapi di dataran utara, itu ditekan menjadi peringkat 4. Dengan demikian, ia hanya bisa mengangkut cacing Gu peringkat 4. Sekarang, setelah menggunakan 8 kolam kering Gu, kemampuan cangkir perspektif bergerak Gu naik ke peringkat 5 dan dapat mengangkut peringkat 5 Gu. Fang Yuan menunggu beberapa saat sebelum mengeluarkan surga penghubung Gu dan dengan serius memasukkannya ke dalam cangkir perspektif bergerak Gu, lalu mentransfer esensi purbanya. Setelah aktivasi berhasil, 2 cangkir perspektif bergerak menyelesaikan pertukaran mereka di gua luar angkasa dan cangkir dengan surga penghubung Gu muncul di tanah yang diberkati Hu Immortal. Little Hu Immortal bersorak dan mengeluarkan surga penghubung Gu. Retakan kecil muncul pada cangkir perspektif bergerak Gu. Meskipun kolam kering Gu dapat memperkuat kemampuan cacing Gu, itu seperti mengeringkan kolam untuk mendapatkan ikan atau membakar hutan untuk berburu. Meskipun sangat meningkatkan kekuatan, cacing Gu akan binasa karena power up yang terlalu dipaksakan. Selanjutnya, Fang Yuan mengirim rasa ilahi Gu ke tanah yang diberkati Hu abadi, dan retakan pada cangkir perspektif bergerak Gu semakin intensif. Fang Yuan diam-diam mengeluarkan batu purba dan dengan cepat mengisi kembali esensi purbanya. Dia kemudian mengirim 1 batu permata biru dari gerbang bintang Gu ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Untungnya, gerbang bintang Gu bukanlah Gu abadi, tetapi Gu peringkat 5, memungkinkan Fang Yuan hampir tidak dapat menggunakan cangkir perspektif bergerak Gu untuk mengirimkannya ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Setelah gerbang bintang Gu dikirim ke tanah yang diberkati, cangkir perspektif bergerak Gu sudah berubah bentuk dengan retakan di sekujur tubuhnya dan berada di ambang kehancuran. Pada titik ini, itu masih bisa digunakan untuk terakhir kalinya. Fang Yuan menyimpan cangkir perspektif bergerak Gu di lubangnya dan tidak menggunakannya lagi. Dia sedang menunggu sekarang. Cangkir perspektif bergerak Gu telah disempurnakan olehnya dan memiliki keinginannya. Tapi dia sudah meminjamkannya kepada Hu Immortal kecil, jadi dia juga bisa menggunakannya. Beberapa kali sebelumnya dia semua menggunakan cangkir perspektif bergerak Gu. Itu karena airan waktu tanah yang diberkati Hu Immortal beberapa kali lebih cepat daripada di dataran utara. Jika Hu Immortal kecil dengan sembrono mengaktifkannya dari tanah yang diberkati, sangat mungkin Fang Yuan tidak akan siap. Engah, terserah Hu abadi kecil sekarang. Jika dia gagal, dia harus mengirim cangkir perspektif bergerak Gu lainnya untuk penggunaan terakhir. Mudah-mudahan, dia bisa berhasil. Sebelum Fang Yuan pergi, dia hanya menyempurnakan 1 set cangkir perspektif bergerak Gu. Tapi dia telah mengingatkan Little Hu Immortal. Untuk jangka waktu tertentu,
Sekte Dewa Abadi dan Derek Abadi Gu kecil telah melakukan beberapa transaksi dan menukar banyak bahan penyempurnaan Gu, dan telah menyempurnakan set kedua cangkir perspektif bergerak Gu. Waktu menjadi agak sulit untuk ditanggung. Apakah itu menghubungkan Gu surga atau Gu indra ilahi? Mereka berdua adalah Gu peringkat 5 dan memiliki permintaan yang sangat besar untuk esensi purba. Bahkan Gu Master tahap puncak peringkat 5 mungkin hanya bisa bertahan selama beberapa napas. Jadi, biasanya hanya Gu Immortal atau roh tanah yang akan mengkonsumsi esensi abadi untuk menggunakannya. Adapun mengapa Fang Yuan tidak mengaktifkan cangkir perspektif bergerak Gu di tanah yang diberkati Langya, itu karena dia tidak ingin mengekspos mereka. Jika terungkap, semangat tanah Langya pasti akan menuntut resepnya. Menit berlalu, dan dengan beberapa kali kecepatan di tanah yang diberkati Gu Immortal. Angin malam yang dingin membuat Fang Yuan sedikit gelisah. Dia berdiri dan mulai mondar-mandir. Langit dipenuhi dengan banyak bintang, memberikan cahaya bintang yang cukup. Gerbang bintang Gu di tangan Fang Yuan, bagaimanapun, tidak bergerak. Apakah itu gagal? Apakah kelompok kunang-kunang bintang Gu di surga kuning harta karun itu dibeli oleh orang lain? Seiring berjalannya waktu, hati Fang Yuan terus tenggelam. Dia berhenti mondar-mandir dan berdiri di tempat untuk waktu yang lama dengan tangan di belakang punggungnya. Dia menatap jauh, danau bulan sabit berkilauan dengan cahaya dalam ketenangan. Kelompok serigala di sampingnya, beberapa berdiri dan beberapa berbaring, semuanya dengan postur yang berbeda. Dia tidak bisa menahan diri untuk memikirkan kembali adegan itu ketika dia pergi untuk menangkap cacing minuman keras di Gunung King Mao. Dia tertawa terbahak-bahak, kekhawatirannya hilang dan tatapannya sekali lagi menjadi tidak berawan. Semua kekhawatiran, semua tekanan, semua ketidaksabaran sejak awal sampai sekarang bersebar dengan angin. Dia menatap langit malam dan menghembuskan semua udara keruh di dalam dirinya, dan tiba-tiba merasa bahwa kehidupannya saat ini begitu indah, memberikan segalanya untuk mengejar tujuan terbesar, tidak menyesal. Dia sampai pada pemahaman, hatinya jernih seperti cermin yang tidak bisa diwarnai oleh debu, tenang seperti danau bulan sabit ini. Sejak kelahirannya kembali di Gunung King Mao, dia selalu melelahkan pikirannya, dan sekarang dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Pemahaman ini tidak jelas karena berlama-lama di hatinya sebelum akhirnya berubah menjadi kalimat, dia bergumam, langit malam benar-benar indah. Ini adalah emosi tulusnya. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, tubuh Fang Yuan menjadi ringan dan merasa dia telah menurunkan 1000 jin berat, seolah-olah dia akan terbang. Seluruh wataknya juga sepertinya telah berubah. Aura dingin menghilang tanpa jejak, berubah menjadi aura yang jernih dan riang. Pupil gelap dengan kedalaman yang sangat buruk mengeluarkan cahaya yang jernih sekarang, seperti bayi yang baru lahir atau seperti bintang. Stargate Gu di tangannya sedikit bergetar pada saat ini, dan guncangan semakin kuat. Fang Yuan membuka tangannya. Gerbang bintang seperti batu permata biru Gu dengan santai terbang di udara, sejumlah besar cahaya bintang berkumpul dan mengembun ke arahnya. Pemandangannya indah dan melamun. Dalam sekejap, cahaya bintang terbentuk menjadi pintu oval yang sangat besar. Stargate Gu telah berhasil. Fang Yuan dengan tenang menontonnya, sudut bibirnya sedikit melengkung menjadi senyuman, tetapi matanya masih tenang seperti air. Dia tanpa tergesa-gesa melangkah ke gerbang bintang, cahaya bintang di depannya berubah menjadi pusaran air dan terbang menjauh dengan tubuhnya. Setelah selusin napas waktu atau lebih, dia berjalan keluar dari gerbang bintang dan muncul di tanah yang diberkati Gu Immortal. Tuan, Anda kembali. Little Gu Immortal sangat senang saat dia melompat ke dada Fang Yuan. Fang Yuan terkekeh dan mengusap kepala mungil roh tanah itu. Ya, saya kembali. Dia berkata dengan lembut. Bersambung.